sore Bu Fitri. Iya. Terima kasih karena pada sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bu Fitri bersama UMKM Channel. Kami ingin mendengar langsung bagaimana situasi ibu-ibu yang membuka usaha di tengah situasi sekarang, di tengah pandemi COVID. Bagaimana Ibu pengalamannya pertama kali merintis usaha Ibu ini? Tahun berapa mulainya? Saya sih usaha ada sekitar 5-6 tahun, cuman namanya fluktuasi usaha ada kalanya naik, ada kalanya turun. Saya harus pindah-pindah tempat dari awalnya. Dulu awalnya saya cuma join sama teman aja, buka di satu warung saya sewa berapa, teman saya berapa, jadi saya nggak awalnya cuma nebeng doang, tapi lama-lama ada rezekinya akhirnya saya sewa tempat. Dari sewa tempat itu saya mulai berkembang, akhirnya saya mulai buka beberapa tempat gitu Di Kalibata City. di Kalibata City. Awalnya saya dari pertama sekali saya awalnya dari Damar. Damar terus saya coba di Akasia, setelah Akasia saya coba Jasmine, setelah Jasmine saya coba Ebony, setelah Ebony saya coba Jasmine lagi. Nah sekarang posisi sekarang saya ada 3 warung. Yang 2 warung itu saya join sama teman, yang 1 warung itu memang punya saya pribadi. Kalau boleh tahu waktu itu Ibu join, Ibu mulai dari modal berapa ya? Nggak terlalu banyak sih, yang di bawah tuh saya cuma sekitar 3 jutaan ya awalnya, karena kalau makanan kan kita modal nggak terlalu besar, cuman yang bermasalah bagi kita itu uang sewanya ya, mulai meskipun dalam kondisi COVID nggak turun karena memang sama-sama punya kebutuhan ya, dia punya kebutuhan, saya juga punya kebutuhan. Nah yang awal PSBB itu justru saya buka warung gitu. Saya pikir dengan saya buka warung karena saya awalnya catering di luar, tapi sekarang kondisi sekarang hotel masak sendiri, pabrik masak udah close gitu. Mau tidak mau ya jalan satu-satunya jual makanan yang modalnya menurut saya sangat kecil dan bisa buat nutupin biaya hidup kita setiap hari. Nah tapi setelah berjalannya waktu, awalnya sih saya fine ya, saya berbuat sesuatu buat orang lain. Saya pikir kondisi sekarang kita harus berbuat sesuatu buat orang lain, jadi saya menyediakan makanan untuk karyawan dengan harga 10.000. Jadi saya pikir dengan saya berbuat seperti itu juga pasti ada rezekinya lah buat saya gitu loh maksudnya. Dan saya jual makanan juga nggak mahal, 15.000 per paket, udah lauk, nasi, sayur gitu. Saya pikir seperti itu gitu. Nah setelah itu yang memberatkan saya adalah uang sewa dan otomatis kan saya buka 24 jam, jadi saya harus ada karyawan minimal 2 orang pagi, 2 orang malam. Kan kebutuhan sekarang apalagi udah mendekati bulan puasa kan orang keep uang, simpan uang gitu, jadi mereka nggak royal lagi, udah nggak belanja. Sebelum bulan puasa tuh masih ada lah penghasilan gitu, masih ada kelihatan, tapi pas bulan puasa ini memang bulan puasa pas COVID memang aduh terjun payung banget di sini. Itu yang saya alami gitu, tapi saya tetap bertahan. Saya bertahan di sini, saya bisa hak karyawan saya bisa kasih gitu, meskipun untuk kelebihan buat saya mungkin cukup buat setiap hari aja. Jadi kemarin tuh saya coba pakai uang koperasi yang kredit 20%. Jadi dia sistemnya seperti ini. Jadi kalau misalnya pinjaman kita 10 juta itu, saya pinjam 10 juta itu awalnya saya udah potong 1 juta. 500 buat simpanan, katanya 500 buat. Nah selebihnya dia minta per minggu, bukan per bulan. Kalau per bulan sih kita masih agak lebih longgar ya, dia minta per minggu. Nah kita harus store, jadi dari pinjaman kita 10 juta itu per minggunya kita harus nyetor 2 juta. Jadi 1 bulan setengah kita harus mengembalikan 12 juta dari 10 juta pinjaman. Belum termasuk yang potongan 10% awal itu. Jadi memberatkan sekali. Saya cuma mengharapkan kita kan hidup di era ya dimana kita banyak sekali bantuan, saya dengar aja gitu, tapi terjamahnya belum. Sempat kemarin mengunjungi KTP, setelah dicek katanya KTP saya bukan orang yang mendapatkan bantuan. Jadi harus dicek di satu ini situs, katanya ini KTP ini tidak mendapatkan bantuan. Jadi ya udahlah, saya udah nggak berharap. Jadi saya cuma minta gitu, maksudnya kalaupun ada alokasi dana itu tolonglah gitu lebih sistematisnya bisa
kena ke kita gitu, karena kita kan menghidupi banyak karyawan juga. Berapa Dan karyawan? ya ada sekitar 10 orang. Di 3 tahun. Iya, ada juga saya menyiapkan mes karyawan juga. Ya kan kalau mereka kos lagi, misalnya oke, pendapatan mereka 1 juta, mereka kos lagi berapa uangnya? Kalau kita nggak siapin mes, terus uang makan mereka berapa, transportasi mereka berapa, ya kan? Jadi memang saya pikirin gimana kesejahteraan karyawan bisa terpenuhi kalau omset kita terjun payung, apalagi kondisi bulan puasa mau lebaran ini kan orang simpan uang untuk kebutuhan lebaran. Aduh, benar-benar untuk bulan sekarang ini berat banget bagi kami ya. Sebelum adanya COVID, kalau boleh tahu, omsetnya tentu saja lebih baik ya. Sebelum COVID. sangat baik banget, sangat baik Boleh banget. tahu nggak kira-kira 1 jutaan saya bisa dapat. per hari? Iya. Nah kalau Tapi sekarang ini ya berharap 500 aja ada kali. hmm, Kalau pernah saya malam tuh cuma dapat 70.000, saya mau gimana lagi gitu. Tapi kan hak karyawan tetap harus kita kasih. Jadi saya kondisi sekarang ini memang benar-benar sulit sih bagi kami, karena saya sih dengar mereka ada teman-teman yang dapat dari bantuan gitu, kita dari yayasan, dari pengurus masih di bawah ya. oh ya. Tapi cuma mereka aja, kita nggak terjamah. Kalau bantuan Jadi dari menurut pemerintah, saya keadilan itu nggak ada buat itu, dan sistematis bantuan itu masih belum terasa, karena kalau memang benar-benar terasa minimal 1 tower itu adalah gitu, berapa persen dari situ, tapi nggak ada sama sekali. Apalagi Budi ya kan udah lama gitu. Ibu dengar nggak kalau pemerintah ada memberikan bantuan buat UMKM? Dengar banget. Ibu dengarnya dari mana? Langsung dari orang atau dari teman, Dari TV? teman, dari TV, dari mana-mana ya. Tapi sekarang juga nggak ada. Nggak ada yang datang kemudian menjelaskan sama ibu, menawarkan sama ibu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Tapi ada orang-orang di sekitar sini yang ibu tahu menerima bantuan dari pemerintah nggak? Bantuan UMKM? Ada teman saya salah satunya yang di bawah. Nah dia katanya udah mendaftar udah dari berapa bulan sebelumnya loh, kok bisa dia berapa bulan sebelumnya dia daftar ya, dan dia cepat sekali dalam waktu 1 hari bisa langsung dapat bantuan. Saya aja bingung gimana ceritanya gitu. Jadi itu aja sih, saya pikir cuma keadilan aja gitu ya. Dan kebetulan kita butuh sekali gitu minta perhatian pemerintah bahwa ya memang kita benar-benar urgent banget gitu. Masa kita nggak bisa sih gitu, udah sedemikian sampai detik sekarang saya nggak pernah tutup ya, saya tetap buka terus. Ini 24 jam atau? 24 jam, dan selama COVID saya nggak pernah tutup. Saya cuma berharap perhatian pemerintah gitu. Kalaupun dana alokasi ke dana tolong gitu kalau bisa, karena saya harus memenuhi kebutuhan karyawan saya, dan untuk bikin usaha saya itu tetap ada gitu. Bu boleh tahu nggak Bu, apa yang menjadi kiat ibu ya dalam membangun atau merintis usaha ini? Apakah ibu ingin, apa yang jadi modal ibu? Saya cuma yakin kalau kita berusaha pasti ada jalan, dan saya selalu berharap Tuhan itu pasti selalu kasih jalan bagi orang yang berusaha. Apalagi saya pikir ada tanggung jawab karyawan yang harus saya punya. Mungkin kalau saya kerja nggak akan ada jalannya. Cuman kelemahan kami adalah dana. Sekarang ini kan, seandainya mungkin omset kami tidak ada perubahan, nggak ada masalah, mungkin kita bisa menutupi semuanya. Tapi saat sekarang ini, pas saya wawancara sekarang ini, Mas, memang saya benar-benar kondisi saya memang benar-benar lagi butuh bantuan. Makanya saya bersedia untuk diwawancara. Jadi siapa tahu dengan berbicara seperti ini, aparat-aparat terkait bisa terbuka dan jalan pikirannya. Karena kenapa? Saya menyediakan makanan murah buat orang-orang yang kerja longgar, kerja ini. Kenapa? Semoga pemerintah bisa membantu kasihnya. Saya aja yang tidak menerima bantuan, tapi saya berusaha untuk berbuat buat orang lain. Dan ada satu
atau 2 orang yang sengaja saya gratiskan untuk ambil makanan karena memang kondisinya tempat tinggalnya dia itu nggak ada, jadi dia berada di Kalibata gitu. Otomatis dengan sendirinya kan kita harus makanya saya cuma ketuk gitu, siapa tahu dengan saya berbicara seperti itu masih banyak yang bisa kita lakukan gitu. Semoga saya bisa membuka manfaat yang terbaik. Otomatis kalau misalnya ada bantuan untuk memberi makanan secara gratis atau memberi makanan selama orang itu nggak mampu, saya bersedia banget untuk menjadi tempat untuk menyediakan makanan dengan harga yang ekonomis agar banyak orang-orang yang tidak mampu di luar sana bisa terangkul. Makanya dengan wawancara ini memang titik terendah saya memang antara saya mau lanjut atau saya mau stop. Jadi saya cuma mengetuk hati kecil pihak-pihak terkait bahwa saya pun sendiri nggak menerima bantuan itu, tapi saya berusaha berbuat karena saya pikir pada saat saya menabung pasti saya menuai gitu. Saya selalu pikir seperti itu. Udah coba ke bank gitu? Saya tidak mencoba hal itu sih. Kenapa? Apanya ya sekarang yang dijaminkan, semua udah nggak ada, mobil udah terlepas, udah banyak lah yang udah. Kita emang kondisinya sekarang saya mulai mengatakan ini memang udah kondisi kita memang udah nggak ada kan. Untuk pinjaman ke bank kan kita harus ada jaminan. Kenapa kita berani ngambil koperasi dengan 20% itu? Karena memang tidak ada jaminan, tapi dia harus lihat usaha kita berjalan apa enggak. Dan memang usaha saya berjalan, tapi tidak seperti yang lain gitu. Maksudnya omset saya memang terjun kan sampai ada anak-anak saya siapin mes karyawan tuh, ada kali bukan karyawan saya aja tinggalnya di mes saya karena memang kasihan mereka untuk tinggal. Jadi kalau misalnya ada omset menurun tapi kemudian bebannya tetap, ibu mau bayar pakai apa? Itu dia akhirnya saya kan jadi pakai koperasi. Oh, jadi operasi. Nah ini kan ada kebijakan pemerintah untuk pinjaman tanpa agunan itu naik jadi 100 juta. Apakah Ibu Fitri tahu? Belum sama sekali ya. Mudah-mudahan saya bisa dapat ya. Karena saya sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan itu. Saya cuma mengetuk hati kecil yang terkait untuk bisa membantu kami termasuk yang ada beberapa orang di belakang saya yang menjadi tanggung jawab saya. Besaran pinjaman yang dibutuhkan dalam waktu dekat itu berapa? 100 aja saya rasa cukup. Atau berapapun yang memang pemerintah terketuk untuk menyalurkan buat kami, saya terima dengan besar hati ya. Ataupun pemerintah ingin ada program untuk memberi makanan dengan harga ekonomis karena memang kondisi seperti ini, itu sangat membantu banget. Karena orang sekarang kalau mungkin sangat membutuhkan. Jangankan orang yang kerja dengan upah, tapi yang orang yang tidak bekerja kan butuh makan. Kalau mereka nggak dapat makanan, kriminal meningkat, mau tidak mau mereka mencuri. Nah, itu tanggung jawabnya siapa? Itu juga anak-anak, makanya mereka terpaksa terima dengan gaji rendah karena saya itu nggak bisa kasih dengan gaji besar, dengan terpaksa karena mereka membutuhkan pekerjaan. Cuman yang disayangkan apabila mereka tidak bekerja dan mereka untuk isi perut, kebutuhan lain kan otomatis tindak kriminalitas jadi meningkat. Cuman saya sih nggak terlalu vokal dalam hal ini. Cuman saya minta mudah-mudahan pihak-pihak terkait terketuk hatinya untuk orang-orang di belakang saya. Saya kan nggak harus sebutin apa yang sudah saya lakukan, tapi saya sangat berharap untuk bisa terketuk hatinya untuk itu tersentuh ke kami gitu. Karena kami memang sangat membutuhkan. Terima kasih banyak Ibu. Semoga kita bisa segera merealisir apa yang dibutuhkan oleh ibu-ibu. Bantuan dari pemerintah bisa sampai ke ibu. Tidak, jadi bantuan pemerintah pada intinya bukan untuk kelompok tertentu. Kan keadilan sosial, jadi harus rata.
mau dia Islam, Kristen, apapun itu, atau dia dari apa golongan politik manapun, itu udah harus. Karena saya bukan orang politik, saya bukan orang agamanis ya, atau apa sesuatu itu. Saya cuma orang yang berusaha dan memberikan bantuan secara langsung, karena ada beberapa orang di belakang saya juga. Kalau ada yang mau memulai usaha, pesan apa Bu Fitri? Kalau ada orang yang mau berusaha seperti ini, apa yang harus disiapkan mental atau? Saya selalu bilang, asalkan kita berusaha, pasti segala sesuatunya ada jalannya. Yang penting kita sudah tidak ada jalan lain selain berusaha, karena tanpa berusaha nggak akan mendapatkan apa-apa. Kita harus berusaha sekecil apapun usaha kita, yang penting kita punya usaha, karena kalau punya usaha pasti ada penghasilan. Tapi kalau kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak dapat apa-apa. Itu aja sih.